Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bum Desa, bertemu kembali kita dalam channel Bum Desa Cipede. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai sosialisasi kebijakan penggunaan dana desa tahun 2022 yang diadakan di Ambara Hotel pada tanggal 21 September tahun 2021. Topik yang akan dibahas mengenai pengelolaan keuangan desa yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Oke Sobat Bum Desa, agenda pembahasan dalam sosialisasi ini terdiri dari 4 agenda ya. Yang pertama adalah dasar hukum. Yang kedua, hakikat dan pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, pendapatan dan dana desa. Yang keempat, kendala dan alternatif solusi. Kita mulai dari agenda yang pertama, yaitu dasar hukum pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri diberikan kewenangan untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan penguatan pembangunan desa secara komprehensif, holistik, dan terintegrasi. Adapun dasar regulasi terkait dana desa, yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021, dan yang ketiga, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021. Sobat Desa, agenda yang kedua adalah hakikat dan pengelolaan keuangan desa. Nah, perlu Sobat Bum Desa ketahui, dalam APBD desa ada 3 bagian. Yang pertama, pendapatan, yang kedua, pembiayaan, dan yang ketiga, belanja. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa itu terdiri dari 7 sumber. Yang pertama, pendapatan asli desa atau PAD. Yang kedua, alokasi APBN dana desa. Yang ketiga, bagi hasil pajak retribusi daerah. Yang keempat, alokasi dana desa atau ADD. Yang kelima, bantuan keuangan APBD baik dari provinsi ataupun kabupaten. Yang keenam, hibah pihak ketiga, dan yang ketujuh, lain-lain yang sah. Untuk pendapatan atau semua penerimaan menjadi hak desa dan tidak perlu untuk dikembalikan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perlu Sobat Bum Desa ketahui bahwa jenis pendapatan dalam APBD itu ada 3. Yang pertama, pendapatan asli desa. Yang kedua, dana transfer. Dan yang ketiga, pendapatan lain-lain. Adapun untuk pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan pendapatan lain. Untuk pendapatan
transfer itu terdiri dari bagi hasil pajak retribusi, dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan APBD. Dan untuk pendapatan lain-lain itu terdiri atas hasil kerjasama desa, bantuan perusahaan, hibah pihak ketiga, koreksi silpa, bunga bank, dan pendapatan lain yang sah. Kemudian dalam APBD juga setelah pendapatan itu ada belanja. Untuk penjelasannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengeluaran plus kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa disebut belanja. Jenis-jenis belanjanya adalah yang pertama belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Adapun bidang-bidang yang merupakan atau yang termasuk dalam belanja, yang pertama adalah bidang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Yang kelima, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Sobat Bum Desa, tadi sudah disinggung atau sudah saya sampaikan bahwa dalam APBD itu ada pendapatan, belanja, dan yang terakhir ada pembiayaan. Untuk pembiayaan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu penerima yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Itu definisi atau apa yang dimaksud dengan pembiayaan. Nah, adapun pembiayaan terdiri atas pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Untuk pengeluaran pembiayaan diperuntukkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Itu untuk jenisnya. Untuk penyertaan modal, objeknya adalah atau yang akan menerimanya adalah badan usaha milik desa atau BUM desa. Adapun untuk penerimaan pembiayaan terdiri atas silpa, dana cadangan, dan penjualan kekayaan desa kecuali tanah dan pembangunan. Oke, Sobat BUM Desa, selanjutnya tahapan pengelolaan keuangan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, penatausahaan. Yang keempat, pelaporan. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah pendapatan dan transfer dana desa. Data, fakta, dan realita tahun ke tahun hingga 2021. Dana transfer versus pendataan asli desa. Ini bersumber dari data BPS. Untuk dana transfer dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Namun untuk pendapatan asli desa dari tahun ke tahun kurang stabil, bahkan cenderung menurun. Dalam proporsi kelompok pendapatan desa dapat dipersentase bahwa untuk transfer itu sekitar 92,5%,
lain-lain 2,5% dan pendapatan asli desa 5%. Adapun Sobat BUM Desa, untuk realitas implementasi dana desa hingga 20 September tahun 2021 sudah tersalur 66,12%. Itu terdiri atas non BLT 45,89% dan BLT 20,23%. Untuk alokasinya dari tahun ke tahun itu alokasi dana desa itu semakin meningkat ya. Mulai dari 2015 sampai 2021. Di sini ada contoh penyesuaian regulasi pemanfaatan dana desa untuk penanganan COVID-19 melalui PPKM Mikro dan Posko Desa di tahun anggaran 2021. Ya, Sobat BUM Desa semua bisa melihat di video ini untuk contoh penyesuaian regulasi pemanfaatan dana desa. Untuk kendala yang dihadapi, yang pertama itu regulasi bergerak secara dinamis dan terkadang tumpang tindih. Yang kedua, peningkatan dana desa belum sejalan dengan peningkatan PADES. Kendala yang ketiga, kurang ada reward and punishment dalam inovasi penggunaan dana desa. Dan yang keempat, pemilihan KPM hingga penggunaan BLT dana desa yang kurang tepat sasaran. Nah, adapun alternatif solusi yang ditawarkan, yang pertama, kolaborasi antar stakeholder yang sinergis. Yang kedua, peningkatan PADES sebagai salah satu wujud kemandirian desa. Yang ketiga, memberikan reward and punishment untuk peningkatan inovasi. Dan yang keempat, integrasi data kependudukan dalam implementasi BLT, DD, dan kebijakan serupa di kemudian hari. Oke, Sobat BUM Desa semua, itu yang bisa kami sampaikan terkait hasil sosialisasi dari penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.